Rahayu, Rahayu, Sagu, Sagu, Dumadi, Dumadi. Pada kesempatan kali ini akan melanjutkan cerita Krishna Gosostro Sabu Intro bagian ke-26. Tetapi alangkah terkejut serta kecewanya ketika ternyata keris itu telah lenyap pula. Akhirnya seperti orang yang dicopoti segala tulangnya, ia duduk lemas di atas tikar Roro Wilis. Sagotro yang masih saja mengikutinya kemana ia pergi, duduk pula di atas tikar di belakang Maisa Jenar. Tetapi sama sekali ia tidak berani menegurnya. Angin malam masih saja berhembus silir, yang bagi Maisa Jenar terdengar sebagai sebuah lagu sedih yang mengiringi ratapan hatinya. Tiba-tiba saja ia merasa bahwa tanpa disengaja ia telah menguntai butiran-butiran mutiara harapan yang kini telah terenggut dan berderai berserakan. Alangkah dalam duka yang dideritanya, dua masalah yang sekaligus menghancurkan perasaannya. Sebagai seorang laki-laki, langsung ia telah dihinakan. Sebuah pertanggungjawaban yang digenggamnya telah dirampas oleh orang tanpa dapat berbuat apa-apa. Dan sekaligus yang hilang itu adalah sebagian dari jiwanya pula. Dalam keadaan yang demikian, tiba-tiba seperti orang bermimpi, Maisa Jenar mendengar alunan lagu Dandang Kulo Sayup-sayup. Mendengar lagu itu, geragapan Maisa Jenar. Meskipun lagu itu tidak begitu jelas, tetapi segera Maisa Jenar mengenalnya, bahwa Dandang Kulo itu telah dibawakan oleh seorang yang oleh Pasingsingan beberapa hari yang lalu disebut Pandan Alas. Seperti juga beberapa hari yang lalu, suara itu pun bergulung-gulung, berkumandang memenuhi segala penjuru, sehingga sulitlah bagi Maisa Jenar untuk mengetahui dengan pasti arah suara itu. Maisa Jenar segera berdiri tegak, kepalanya sedikit diangkat ke atas dengan memusatkan panca inderanya untuk menangkap getaran Dandang Kulo yang lamat-lamat sampai ke telinganya. Pada saat itu, perasaan Maisa Jenar sedang bergolak hebat karena hilangnya Roro Wilis. Karena itu, seakan-akan Maisa Jenar mendapat suatu tenaga rohaniah tambahan yang cukup besar, sehingga kemanapun Maisa Jenar seakan-akan bertambah. Dengan demikian, setelah beberapa saat Maisa Jenar berdiam diri, hampir seperti orang bersemedi, berlahan-lahan ia dapat menangkap arah suara yang sayup-sayup sampai ke telinganya itu. Maka ketika ia telah mendapat suatu kepastian dari mana arah suara itu, cepat seperti kilat ia meloncat dan kemudian menyusup gerumbul menuju arah barat. Sagotro bertambah heran menyaksikan kelakuan Maisa Jenar. Di samping keheranannya mendengar suara lagu Dandang Kulo itu, karena itu ia pun segera berlari mengikuti Maisa Jenar, sehingga mereka berdua seolah-olah sedang bermain kejar-kejaran. Sebentar kemudian Maisa Jenar telah keluar dari gerumbul kecil itu, serta dengan cekatan sekali ia melompat ke atas gundukan tanah yang agak tinggi untuk menangkap setiap gerak di padang rumput yang terbuka itu. Sebab mustahil kalau sampai ada orang yang di padang terbuka yang sedemikian itu sampai terlepas dari pengawasannya yang seakan-akan mempunyai kelebihan dibanding mata orang biasa. Tetapi sampai beberapa saat sama sekali ia tidak melihat suatu apapun, sedang suara Dandang Kulo itu pun telah berhenti. Sementara itu, bulan pun telah rendah sekali, hampir sampai ke garis cakrawala, sehingga malam menjadi semakin gelap. Maisa Jenar menjadi semakin mengeluh dalam hati. Dirasanya betapa picik pengetahuan
serta rendah ilmunya yang sedemikiannya, sehingga dalam keadaan seperti ini sama sekali ia tidak berdaya. Pada mulanya ia merasa bahwa cukuplah kiranya bekal yang dimiliki untuk menghadapi kemungkinan-kemungkinan yang bakal datang dalam perantauannya. Tetapi ternyata menghadapi tokoh macam Pasingsingan, Ki Ageng Pandan Alas, ia tidak lebih dari seorang anak kecil yang baru pandai berdiri. Tiba-tiba saja ia menangkap bayangan yang membayang tepat di hadapan wajah bulan yang hampir lenyap itu. Heranlah Maisa Jenar, kenapa baru saat itu ia menangkap bayangan yang berada di tempat terbuka. Dalam keremangan bulan yang masih memancarkan sinarnya yang terakhir itu, Maisa Jenar dapat melihat dengan jelas bayangan dari dua orang, laki-laki dan perempuan. Ia hampir pasti bahwa perempuan itu adalah Roro Wilis, sedangkan laki-laki yang membimbingnya itu tampak bertubuh kurus tinggi. Melihat hal itu, berdebarlah jantungnya cepat sekali. Tetapi ketika ia hampir saja melompat mengejar bayangan itu, tiba-tiba ia menjadi tertegun heran. Kedua orang itu melambaikan tangan kepadanya, seakan-akan menyampaikan ucapan selamat tinggal. Terasa ada suatu kesan yang aneh meraba-raba hati Maisa Jenar. Mula-mula timbul suatu perasaan yang sakit ketika ia melihat Roro Wilis bersama-sama dengan seorang laki-laki yang tidak dikenalnya. Tetapi ketika Maisa Jenar teringat akan lagu Dandang Gulo yang baru saja didengarnya, segera teringat pula lah ia akan Ki Ageng Pandan Alas. Lebih-lebih ketika ternyata laki-laki itu dengan tangannya yang lain melambaikan sebilah keris yang tampak seperti membara di keremangan malam. Taulah Maisa Jenar bahwa itulah Sigar Penjalin yang sudah berada di tangan pemiliknya. Juga mau tidak mau, pastilah ia menghubungkan nama Ki Santanu dengan Ki Ageng Pandan Alas. Maka dengan sedih serta hati yang kosong di luar sadarnya, Maisa Jenar mengangkat tangannya pula untuk melambaikan salam perpisahan. Sesaat kemudian lenyaplah bayangan itu bersama dengan lenyapnya butiran-butiran yang pernah berkilau di hatinya. Sekali lagi Maisa Jenar lemas seperti kehilangan segala tulang-tulangnya. Sebagaimana manusia biasa, ia merasa betapa sedihnya perpisahan yang terjadi secara tiba-tiba itu. Terbayanglah kembali segala peristiwa yang pernah terjadi. Sejak pertama kalinya ia tertarik kepada wajah Roro Wilis yang terselip di antara beberapa orang yang akan menyeberang hutan Tambak Boyo. Terbayang pula bagaimana pada malam pertama gadis itu ketakutan mendengar teriakan-teriakan binatang hutan, serta bagaimana Joko Soka berusaha untuk menculiknya. Sehingga terpaksalah ia ikut serta dalam perkelahian antara para pengawal dengan Joko Soka. Dengan terpaksa pula ia harus berhadapan untuk kedua kalinya dengan Lowo Ijo. Juga terbayang dengan jelas bagaimana selanjutnya ia harus mengantar Roro Wilis seorang diri ke daerah Tambak Boyo, yang rasanya bagaikan tamasya yang tak akan terlupakan. Juga pada saat terakhir di mana ia menunggu gadis itu yang tidur dengan nyenyaknya karena lelah. Kaki tangannya, dadanya yang penuh berisi, serta rambutnya yang bergerak-gerak dibelai angin. Maisa Jenar tertundu di rerumputan liar sambil menutup mukanya dengan kedua belah tangannya. Ia ingin segera melenyapkan segala kenangan-kenangan itu. Tetapi semakin keras ia berusaha, semakin jelas gambaran-gambaran itu menerawang di hatinya. Sagotra juga masih saja berada di belakang Maisa Jenar, dapat merasakan kesedihan Maisa Jenar sepenuhnya. Meskipun selama ini perasaannya dikuasai oleh nafsu untuk membunuh, merampas, dan sebagainya. Tetapi sebagai manusia
ia pun pernah merasakan tali batin yang pernah menjeratnya. Tetapi sampai sekian, yang tak dimengertinya kenapa Maisa Jenar sama sekali tak berbuat apa-apa ketika ia menyaksikan bayangan yang tiba-tiba muncul di depan wajah bulan yang hampir tenggelam itu. Meskipun ia tahu betapa hebatnya orang yang membawa Roro Wilis itu, tetapi ia mengagumi Maisa Jenar sebagai manusia luar biasa. Sehingga meskipun dengan agak ragu-ragu, ia memberanikan diri untuk bertanya, "Tuan, kenapa Tuan tidak bertindak ketika mereka menampakkan diri di hadapan Tuan?" Maisa Jenar baru merasa bahwa ia berkawan ketika ia mendengar sapa itu. Perlahan-lahan ia menoleh serta menjawabnya, "Sagutro, tidakkah kau tahu siapa dia? Sehingga tak akan bergunalah kalau aku mengejarnya." "Siapakah orang itu, Tuan?" tanya Sagutro ingin tahu. "Ki Ageng Pandan Alas," jawab Maisa Jenar. "Ki Ageng Pandan Alas?" ulang Sagutro terkejut. "Jadi dialah orang yang mempunyai kesaktian sejajar dengan Ki Pasingsingan?" Maisa Jenar mengangguk berlahan, sedang Sagutro telah penuh ketakjuban menggeleng-gelengkan kepalanya. Itulah sebabnya maka orang itu berhasil mengambil Roro Wilis tanpa diketahui oleh orang seperti Maisa Jenar. "Kenapa Roro Wilis ia ambil?" tanya lebih lanjut. "Adakah hubungan antara mereka?" "Aku tidak tahu, Sagutro," jawab Maisa Jenar. "Tetapi yang aku ketahui adalah Roro Wilis membawa keris sigar penjalin." "Itulah pusaka Ki Ageng Pandan Alas?" potong Sagutro. "Ya," sambung Maisa Jenar. "Tetapi Roro Wilis mengatakan bahwa keris itu berasal dari kakeknya yang bernama Ki Santanu." Tiba-tiba saja, karena kata-katanya sendiri, Maisa Jenar teringat ada nama yang disebut Sagutro, yaitu Ki Ardi. Apalagi ketika ia memandang ke arah selatan, masih tampaklah di sana bayangan warna merah di udara. Maka timbullah kembali keinginannya untuk bertemu dengan orang itu. Sebab darinya ia ingin mendapat beberapa keterangan tentang orang-orang yang pernah tinggal di daerah itu. Karena itu, katanya kepada Sagutro, "Sagutro, marilah antarkan aku kepada Ki Ardi." "Masih adakah gunanya?" sahut Sagutro. "Aku tidak tahu, Sagutro, tetapi antarkan aku ke sana," jawab Maisa Jenar. Maka dengan tidak menjawab lagi, Sagutro langsung berdiri serta bersama-sama Maisa Jenar menempuh jalan ke arah selatan menuju rumah Ki Ardi. Demikianlah malam itu menjadi gulita, karena kedipan bintang-bintang di langit tidak mampu menyibakkan gelapnya malam. Mereka berjalan tanpa banyak bicara. Sagutro yang tampaknya sudah agak biasa berjalan di daerah ini, berjalan di depan. Sedang Maisa Jenar, meskipun belum banyak mengerti tentang daerah yang dilalui, tetapi ia mempunyai pandangan yang tajam sekali, sehingga tidaklah banyak menemui kesulitan. Demikianlah, maka setapak demi setapak mereka mendekati arah api yang masih menyala-nyala. Maka setelah mereka berjalan beberapa lama melewati padang ilalang serta menyusup gerumbul-gerumbul kecil yang berserakan di sana-sini, sampailah mereka di sebuah bukit kapur yang kecil. Maisa Jenar serta Sagutro tidak langsung menampakkan diri, tetapi dari jarak beberapa depa mereka masih berdiri di semak-semak. Dari situlah mereka menyaksikan tempat kediaman Ki Ardi. Ki Ardi sendiri yang pada saat itu sedang berada di samping api yang menyala-nyala, sedang memahat sebuah batu besar. Ternyata rumah Ki Ardi tidaklah lebih dari sebuah gua di bukit kecil itu, yang langsung menghadap ke batu besar yang sedang dipahatnya. Ketika Maisa Jenar mengamati pahatan Ki Ardi itu, ia menjadi kagum. Di atas batu yang besar itu
dipahatnya gambar seekor ular naga raksasa yang tampaknya sedang marah. Kepalanya menengadah ke atas, serta mulutnya menganga lebar. Di sela-sela giginya yang runcing mengerikan itu, tampaklah lidahnya menjulur keluar. Sedang ekor naga itu terurai ke belakang, berlekuk-lekuk. Di belakang, serta di depan ular yang sedang marah itu, tampaklah 2 ekor yang tak kalah garangnya, siap menerkam. Kuku-kuku serta taring harimau itu tampak tajam menakutkan. Sebelum itu, Maisa Jenar telah sering melihat pahatan-pahatan batu serta patung-patung yang bagus buatannya di kota-kota. Bahkan candi-candi yang termasyhur pun telah sering pula dikunjungi. Namun, pahatan Ki Ardi tidak pula kalah indahnya. Garis-garisnya tegas dan mantap, sehingga pahatan-pahatan itu dapat mengungkapkan watak serta keadaan binatang-binatang itu sejelas-jelasnya. Mereka yang menangkap pahatan itu segera akan dapat merasakan bahwa seolah-olah sebentar lagi akan terjadi pergulatan dahsyat antara naga raksasa itu melawan 2 ekor harimau yang ganas. Sagotro yang hampir sepanjang hidupnya tak pernah mengenal arti bentuk semacam itu, tak begitu dapat mengenal betapa tinggi nilai pahatan Ki Ardi. Yang tampak olehnya pada saat itu tidaklah lebih gambar seekor naga yang hendak bertempur melawan 2 ekor harimau. Tidaklah nampak olehnya mata naga itu sedemikian menyala-nyala karena marahnya. Sedang kedua harimau itu telah begitu bernafsu untuk menguasai lawannya. Maisa Jenar yang mengagumi keindahan pahatan itu tidak jemu-jemu selalu memandanginya dengan seksama. Baris demi baris dinilainya dari berbagai sudut. Tetapi lebih dari itu, mendadak ia terperanjat. Hatinya bergoncang hebat, sampai di luar sadarnya ia meloncat maju. Melihat hal itu, Sagotro menjadi terkejut pula. Apalagi yang menyebabkan Maisa Jenar berbuat demikian. Tidak pula kalah kagetnya Ki Ardi sendiri, sampai-sampai ia terlonjak. Apa yang nampak pada Maisa Jenar, lukisan naga itu tidak lain daripada lukisan keris Nogososro. Ketika tanpa disengaja ia menghitung tubuh lekuk naga itu yang berjumlah 11, maka Nogososro itu sekaligus mewujudkan dapur Sabu Inten. Nogososro Sabu Inten, desis Maisa Jenar. Ki Ardi yang masih belum dapat menguasai dirinya menjadi ketakutan, sampai tubuhnya gemetar. Tanpa menduga-duga, tiba-tiba saja seorang telah muncul di sampingnya tanpa suara. Dengan mata yang menyorotkan berbagai dugaan, Maisa Jenar bergantian memandang kepada Ki Ardi dan hasil pahatannya yang berwujud Nogososro Sabu Inten. Melihat bentuk nogo yang hampir tepat seperti bentuk keris Kiai Nogososro yang hanya berbeda ukurannya saja, pastilah Ki Ardi pernah setidak-tidaknya melihat keris itu. Sedang dapur Sabu Inten yang menyamai lekuk keris Kiai Sabu Inten pun menimbulkan dugaan pada Maisa Jenar bahwa Ki Ardi pernah melihat kedua-duanya, yang kebetulan pada saat itu meninggalkan Demak. Kedua keris itu sedang lenyap dari gedung perbendaharaan. Apalagi telah didengarnya pula dari Samparan bahwa ada kepercayaan golongan hitam bahwa kedua keris itu telah mempunyai keturunan atau rangkapannya masing-masing yang justru sedang diperebutkan. Tetapi yang masih belum dapat diketahui dengan pasti adalah yang diperebutkan itu benar-benar rangkapannya atau malah aslinya yang lenyap dari perbendaharaan kerajaan Demak. Berbagai pikiran hingga pergi di kepala Maisa Jenar. Tetapi tidaklah mungkin kalau hal ini hanyalah suatu kebetulan, atau malah Ki Ardi termasuk salah seorang dari golongan hitam yang juga sedang merebutkan keris itu. Sedemikian besar keinginannya untuk memilikinya, sehingga terwujud dalam pahatannya sebagai ungkapan perasaannya. Malahan, tiba-tiba saja Maisa Jenar teringat pada kata-kata Samparan beberapa hari yang lalu
sebelum menghembuskan nafas terakhirnya bahwa di kalangan hitam terdapat nama sepasang suami istri, Simarodra. Tetapi menurut Samparan, Simarodra itu berdiam di Gunung Tidar, namun tidak mustahil kalau si suami pergi merantau dalam usahanya menemukan Nogososro dan Sabu Inten. Kalau demikian halnya, anehlah kalau Lowo Ijo sampai tidak tahu bahwa di daerah bermukim salah seorang saingannya. Kalau saja Sagotro tidak mengerti, itu adalah hal yang wajar. Tetapi apa yang dilukiskan dalam pahatan itu hampir jelas sekali. 2 ekor harimau yang dikatakan itu adalah suami Simarodra yang sedang siap menerkam seekor naga yang melukiskan keris Kiai Nogososro sekaligus Kiai Sabu Inten. Karena itu, Maisa Jenar ingin mendapatkan kepastian dari dugaannya. Kalau saja orang itu benar-benar Simarodra, pastilah ia mempunyai ketahanan yang setingkat dengan Lowo Ijo. Karena itu, ia tidak ingin terlibat dalam pertempuran. Sebab dalam keadaannya yang sekarang ini, di mana jiwanya sedang bergolak, maka tidaklah mustahil baginya segera mengambil keputusan untuk mempergunakan ilmunya Sosro Birowo apabila sedikit saja ia terdesak. Karena itu ia ingin dengan singkat serta tanpa diduga-duga menguasai orang itu, sehingga tidak usah terjadi pertempuran. Sedang ia akan dapat memaksa lawannya untuk memberi keterangan tentang kedua keris itu. Maka setelah Maisa Jenar mendapat kepastian pikiran, segera dengan gerakan kilat ia meloncat menangkap dengan tangkapan mati pergelangan tangan Ki Ardi. Tetapi apa yang dialami adalah di luar dugaan. Ketika tangannya menyentuh kulit Ki Ardi, terasalah bahwa tangan itu sedemikian kendornya serta tak bertenaga, sehingga Maisa Jenar malah terkejut. Dengan tak disengaja, maka mulailah Maisa Jenar memandangi tubuh Ki Ardi. Ternyata baru saat itulah ia dapat mengenal tubuh itu dengan seksama, sebab sejak kehadirannya, perhatiannya telah terikat oleh pahatan orang itu.